Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nata Setiabudi. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah teknik cetakan. Sebelumnya kan kita sudah belajar tentang cetakan, di mana cetakan itu kan ada berbagai teknik cetakan. Ada cetakan satu bagian, dua bagian, tiga bagian, dan lebih dari tiga bagian. Kali ini saya akan membahas tentang cetakan tiga bagian, di mana capaian dari teknik cetak ini harapannya adalah mahasiswa mampu membuat beragam model dan cetakan dari gipsum dengan baik. Kemudian mahasiswa menguasai teknik produksi cetakan dengan teknik press mold dan slip cast. Dan terakhir, mahasiswa mampu merealisasikan rancangan menjadi sebuah produk melalui teknik pembentukan cetak. Jadi secara umum dalam teknik cetakan ada beberapa tahap yang harus diperhatikan. Jadi step pertama adalah membuat model. Model bisa dari tanah atau dari gipsum, kemudian step selanjutnya adalah membuat cetakan. Setelah cetakan selesai, baru tahap terakhir adalah produksi hasil cetakan. Jadi sebelum membuat cetakan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan menyangkut alat cetak dan bahan. Untuk bahan, yang dibutuhkan adalah gipsum. Tidak semua gipsum yang bisa dipakai, hanya gipsum yang ada label slip cast yang bisa dipakai. Sementara untuk alat cetakan, kita bisa menggunakan berbagai alat, misalkan seperti alat klemsi, kemudian alat gergaji besi, kemudian alat KP. Itu merupakan alat utama yang dibutuhkan dalam membuat cetakan. Selain itu, kita membutuhkan kayu penahan atau kayu pembendung atau menggunakan fiber. Jadi kalau kita membuat cetakan, kita membutuhkan sebuah semacam bendungan untuk membuat sebuah cetakan. Untuk diperhatikan dalam proses cetak adalah limbah. Jadi limbah cairan gipsum tidak boleh dibuang ke dalam sink karena bisa menyebabkan penyumbatan. Kemudian tanah model harus dipisah dengan tanah pembentukan, karena kalau ada gipsum dalam sebuah tanah kemudian dibakar, dia bisa menyebabkan keretakan atau pecah pada saat dibakar. Jadi secara umum dalam teori cetakan ada tiga tahap yang harus diperhatikan. Satu, membuat model, kemudian membuat cetakan, dan ketiga adalah aplikasi. Secara umum model cetakan dibagi dua. Ada model cetakan ready-made, ada model cetakan yang dibentuk. Jadi prinsipnya semua model bisa dicetak, apakah bisa material hayati atau material non-hayati. Material hayati seperti buah-buahan, ikan, daging, tulang. Kemudian material non-hayati bisa keramik, bisa berbahan kayu, resin, plastik. Kemudian mengenai model cetakan yang dibentuk, bisa diputar di atas meja putar atau dibubut menggunakan blok gipsum yang dibubut di atas meja putar. Atau terakhir kita bisa menggunakan teknik 3D printing. Berikut contoh-contoh model yang bisa dicetak, bisa terlihat. Jadi ada model dari sayur, ada model dari ikan, kemudian terlihat pada gambar ada teknik bubut, kemudian ada teknik 3D printing. Jadi ada prinsip pembagian cetakan. Faktor membagi cetakan menjadi penting dalam membuat sebuah cetakan. Membagi yang salah menyebabkan model tidak bisa dilepaskan dari cetakan. Misalkan kalau cetakan satu bagian bisa berupa tile, ubin, atau mangkok yang melebar ke atas. Kalau cetakan dua bagian, misalkan guci yang mengecil bagian atasnya. Jadi kalau misalkan model yang seharusnya dibagi 2 atau 3 cetakan, tapi kita bagi cuma satu bagian, maka
itu akan sulit melepaskan dari cetakan. Di sini terlihat ada gambar model yang dibagi menjadi satu bagian atau dua bagian. Terlihat ada gambar ubin, itu bisa dibagi cukup dengan satu bagian cetakan. Kemudian ada guci, terlihat itu ada dua bagian cetakan. Kemudian ada model jak, itu dibagi dengan 3 cetakan. Selanjutnya ada model yang sebenarnya terlihat sederhana, model buah, tapi dia bisa dibagi ada 5 bagian cetakan. Jadi faktor bagian itu menjadi penting dalam prinsip membagi cetakan. Di sini terlihat ada metode penuangan slip gipsum. Jadi ada cara langsung dan cara bertahap. Ini terlihat pada gambar, terlihat cara langsung. Jadi gips dituangkan secara langsung, kemudian ada cara dibalur. Jadi cairan gipsnya dibuat kental, kemudian dibalur secara bertahap. Ini biasanya untuk mencetak patung dengan teknik balur. Untuk lebih jelasnya, saya memberikan link YouTube, bisa terlihat tertera di gambar. Ini merupakan teknik cetak 3 bagian. Jadi mencetak botol dibagi menjadi 3 bagian.